Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Elzara, mahasiswi S1 Kesehatan Masyarakat Reguler B semester 5. Tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat dengan tugas analisis jurnal penyakit leptospirosis. Dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Bapak Hamdan SKM MKM. Akan ada 3 jurnal yang akan saya bahas dengan metode penelitian yang berbeda-beda. Baiklah, saya akan mulai mereview jurnalnya dengan menampilkan juga PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, jurnal pertama yang akan saya bahas yaitu tentang analisis pola persebaran penyakit leptospirosis di Kota Semarang tahun 2014 sampai 2016, diambil dari Jurnal Kesehatan Masyarakat volume 5 nomor 5 halaman 706 sampai 716. Identitas jurnal tersebut bisa dilihat dalam slide berikut ini dari mulai judul, penulis, publikasi, tanggal akses, dan reviewer. Kemudian untuk latar belakang dan tujuan dari jurnal itu sendiri, secara inti latar belakangnya karena di Indonesia ini penyakit leptospirosis ini masih berperan sebagai penyakit berbahaya yang terabaikan dan terus menjadi masalah kesehatan. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, khususnya di Kota Semarang, penyakit leptospirosis ini masih menjadi peringkat pertama dan kasus kematiannya masih tinggi. Nah, makanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola persebaran penyakit leptospirosis di Kota Semarang tahun 2014 sampai 2016. Kemudian untuk sampel, metode, dan desain penelitian dari jurnal itu sendiri, untuk sampelnya itu menggunakan semua jumlah kasus leptospirosis tahun 2014 sampai 2016 di Kota Semarang. Kemudian metodenya itu menggunakan studi observasional secara deskriptif dan desain penelitiannya itu menggunakan cross-sectional. Masuk ke dalam hasil dari analisis jurnal ini ada 3 poin. Yang pertama, data kejadian leptospirosis. Didapatkan bahwa kasus penyakit ini dominan terjadi pada usia 35-39 tahun dan menyerang pada kebanyakan pada laki-laki. Kemudian berdasarkan wilayah puskesmas, yang memiliki kasus terbanyak itu ada di Puskesmas Pegandan, dan kasus leptospirosis ini terjadi pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian dari hasil analisis spasial faktor lingkungan, ada beberapa poin. Yang pertama, pada pengukuran buffer jarak kasus dengan sungai besar itu didominasi dengan radius 50-300 meter. Kemudian yang kedua, berdasarkan daerah banjir, ternyata sebesar 26,11% itu berada di wilayah Kota Semarang yang terkena banjir. Kemudian yang ketiga, responden kasus pada penelitian itu lebih banyak bertempat tinggal yang memiliki jarak selokan lebih dari 2 meter. Kemudian selanjutnya, kasus leptospirosis ini juga banyak terdapat di daerah dengan curah hujan menengah dan jarak tempat pembuangan sampah sebagian besar kurang dari 500 meter. Poin ketiga yaitu hasil analisis pola persebaran penyakit leptospirosis itu ternyata persebarannya itu berada pada posisi mengelompok atau mengikuti pola aliran sungai. Nah, untuk pembahasan dari hasil penelitian yang tadi, itu terdapat 134 kasus leptospirosis di Kota Semarang pada tahun 2014 sampai 2016. Nah, ada beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kejadian penyakit ini. Yang pertama, keberadaan sungai di Kota Semarang ini sangat berpengaruh terhadap kejadian penyakit leptospirosis karena air ini merupakan media penularan leptospirosis. Yang kedua, jarak rumah yang dekat dengan TPS atau tempat pembuangan sampah juga menunjukkan insiden kejadian penyakit yang tinggi karena TPS ini merupakan salah satu tempat berkembang biaknya faktor penyakit bakteri leptospora. Kemudian yang ketiga, jauh dekatnya selokan itu tidak berpengaruh menjadi penyebab penyakit leptospirosis karena lebih tergantung kepada keadaan selokan itu sendiri. Jadi walaupun selokannya itu jauh dari rumah, misalnya lebih dari 2 meter, tetapi kalau kondisinya itu sangat kotor, itu bisa berpengaruh menjadi faktor penyebaran penyakit leptospirosis. Kemudian yang keempat,
Daerah banjir juga tidak berpengaruh terhadap kejadian leptospirosis karena tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah di luar daerah banjir juga pernah mengalami genangan air beberapa waktu, sehingga kondisi tersebut dapat mengalirkan aliran sungai yang mengandung bakteri leptospira dari daerah satu ke daerah yang lain. Kemudian pergeseran kasus yang terjadi dalam 3 tahun itu seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian tadi, yaitu cenderung mengelompok, artinya mengikuti pola aliran sungai, yang berarti juga masyarakat yang terkena penyakit leptospirosis itu berarti masyarakat yang memiliki jarak rumah yang dekat dengan aliran sungai. Nah, kenapa? Karena menyebabkan adanya aktivitas tikus yang membawa bakteri leptospira masuk ke dalam rumah dan beraktivitas di dalam rumah sehingga menularkan penyakit. Nah, kemudian pergeseran kasus ini juga cenderung terjadi pada kepadatan penduduknya. Jika digabungkan antara kepadatan penduduk dan titik kasus, maka terlihat banyaknya titik kasus leptospirosis berada di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi, kepadatan penduduk yang tinggi, kemudian keberadaan rumah yang dekat dengan sungai juga berpengaruh terhadap kejadian penyakit. Kemudian dari analisis saran, kelebihan, kekurangan, dan perbandingan metode itu jurnal sendiri bisa dilihat dalam slide berikut ini. Ada kelebihannya, kekurangannya, kemudian saran dan perbandingan metode. Mungkin secara perbandingan metode ini tidak ada masalah karena metode yang digunakan dalam jurnal ini sudah sangat cocok dengan penelitian. Selanjutnya masuk ke dalam analisis jurnal yang kedua dengan judul analisis kondisi rumah dan keberadaan tikus yang berpengaruh terhadap kejadian leptospirosis di Kabupaten Klaten. Diambil dari Jurnal Kesehatan Lingkungan volume 8 nomor 1 halaman 1-13. Nah, untuk identitas jurnalnya seperti biasa ada judul, penulis, publikasi, tanggal akses, dan reviewer. Nah, untuk latar belakang dan tujuan dari penelitian jurnal itu secara intinya bahwa Kabupaten Klaten ini merupakan kabupaten yang selalu mengalami peningkatan kasus selama 6 tahun, selama tahun 2008 sampai 2013. Kemudian adanya juga keberhasilan penangkapan tikus di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten yang cukup tinggi, yang menandakan bahwa kepadatan tikus itu relatif tinggi juga. Maka tujuannya penelitian itu untuk menganalisis kondisi rumah tidak sehat dan keberadaan tikus yang berpengaruh terhadap kejadian leptospirosis di Kabupaten Klaten. Nah, selanjutnya tentang sampel, metode, dan desain penelitian dari jurnal itu sendiri. Sampel atau populasinya itu sampelnya itu karena ini desainnya termasuk desain case control, jadi jumlah sampelnya itu sebanyak 60, yaitu diambil dari 30 responden kasus dan 30 responden kontrol. Nah, metodenya menggunakan observational analytic dan desainnya case control. Nah, kemudian hasil yang didapatkan dari analisis jurnal ini ada 3 poin dari analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Dari univariat sendiri menunjukkan bahwa sebagian besar komponen rumah responden itu menunjukkan kriteria rumah yang tidak sehat. Kemudian dari analisis bivariat, kondisi rumah ini berhubungan secara bermakna dengan kejadian leptospirosis. Jadi responden yang tinggal di rumah yang tidak sehat ini beresiko 6 kali untuk menderita penyakit leptospirosis dibandingkan responden yang tinggal di rumah yang sehat. Kemudian dari analisis multivariat, ini didapatkan bahwa kondisi rumah yang tidak sehat ini merupakan faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian leptospirosis di Kabupaten Klaten, dengan besar risiko 2 kali lebih beresiko dibandingkan kondisi rumah sehat dengan probabilitas sebesar 74,6%. Nah, kemudian uji statistik juga menunjukkan bahwa keberadaan tikus yang ada di dalam rumah tidak sehat itu berhubungan secara bermakna dengan kejadian leptospirosis. Responden yang tinggal di rumah yang ada tikusnya gitu ya, itu beresiko 10 kali menderita leptospirosis dibandingkan dengan responden yang tinggal di rumah tidak bertikus. Jadi memang ada hubungan antara kondisi rumah yang tidak sehat dengan kejadian leptospirosis. Kemudian pembahasan dari hasil tersebut ada beberapa poin juga. Yang pertama, kejadian leptospirosis di Kabupaten Klaten ini
pada periode Januari 2013 sampai April 2014 tersebar di 14 kecamatan. Kemudian kasus yang ini lebih banyak menyerang pada usia produktif, yaitu 40 sampai 49 tahun, dan lebih banyak diderita oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian kondisi lingkungan rumah berkaitan juga erat dengan adanya tikus yang merupakan reservoir alami penyakit leptospirosis. Kemudian berdasarkan sarana sanitasi, pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat juga dapat menjadi tempat perkembangbiakan tikus dan bakteri leptospira. Kemudian sebagian besar responden kasus itu tidak menunjukkan perilaku yang sehat, yaitu seperti tidak membuka jendela rumah dan ruang tamu atau jendela-jendela lainnya setiap hari. Nah, padahal perilaku membuka jendela ini secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya penyakit penularan leptospirosis karena terdapat aliran udara dari dalam keluar atau sebaliknya yang dapat membawa keluar bakteri termasuk bakteri leptospira. Kemudian dari analisis saran, kelebihan, kekurangan, dan perbandingan metode, ini bisa dilihat dalam slide berikut ini. Sedikit mungkin saran dari kejadian penyakit leptospirosis ini, mungkin pemerintah setempat dan juga petugas kesehatan harus memberikan solusi berupa memberikan sosialisasi dan mengajak masyarakat ini untuk meningkatkan kesehatan lingkungan rumah dan berperilaku sehat sehingga meminimalisir terjadi adanya bakteri penyebab penyakit leptospirosis. Untuk perbandingan metode sendiri tidak ada masalah karena metode yang digunakan juga sudah cocok dengan penelitian. Selanjutnya yaitu analisis jurnal ketiga, yaitu deskripsi epidemiologi leptospirosis di Puskesmas Ngelipar 2, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diambil dari Jurnal Forum Ilmiah Kesmas Sarasvati, volume 3 nomor 1, halaman 1-7. Untuk identitas jurnal seperti biasa bisa dilihat dalam slide berikut ini, dari mulai judul, penulis, publikasi, tanggal akses, dan reviewer. Kemudian untuk latar belakang dan tujuan dari penelitian ini juga, karena leptospirosis ini merupakan salah satu penyakit menular yang harus diberantas. Nah, kemudian pada tahun 2017 ini, kasus leptospirosis ini terjadi di Desa Natah, Wetan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan total kasus 6 kasus. Jadi harus ada gambaran epidemiologi, dan tujuannya juga bersangkutan yaitu untuk mengetahui gambaran epidemiologi leptospirosis berdasarkan variabel orang, tempat, waktu di wilayah kerja Puskesmas Ngelipar 2. Karena yang kejadian leptospirosis ini kebanyakan ada di wilayah kerja Puskesmas Ngelipar 2. Nah, untuk sampel, metode, dan desain penelitian itu, untuk sampel atau populasinya itu adalah semua kasus leptospirosis yang dilaporkan oleh tim surveillance, yaitu sebanyak 6 kasus. Sementara sampelnya itu diambil dari kasus dengan status sembuh di wilayah kerja Puskesmas Ngelipar 2 yang berjumlah 3 kasus. Metode dalam penelitian itu menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sementara untuk desain penelitian itu tidak disebutkan dalam jurnal ini. Nah, masuk ke dalam hasil dalam penelitian ini, berdasarkan variabel orang itu menunjukkan penderita ini berumur 45-50 tahun dengan presentasi 50% dan lebih dari 50 tahun itu 50%. Kemudian kebanyakan menyerang pada laki-laki, yaitu presentasinya 83,3%, dan penderita itu bekerja sebagai petani dengan presentasi 100%. Kemudian berdasarkan variabel waktu itu kasus penyakit ini terjadi pada bulan Februari, Maret, dan Juni tahun 2017 dengan total kasus yaitu 6. Kemudian berdasarkan variabel tempat, ini kasus leptospirosis ini terjadi di sawah Jembangan, Desa Natah, Wetan sebagai lokasi penularan. Nah, untuk pembahasannya dari variabel orang ini, leptospirosis ini sering dijumpai pada usia dewasa karena pada usia dewasa ini mereka mulai bekerja dan banyak aktivitas di luar rumah sehingga terpapar oleh lingkungan yang beresiko maupun hewan yang terinfeksi. Kemudian, kenapa laki-laki memiliki faktor resiko lebih terkena leptospirosis itu karena kecenderungan melakukan aktivitas juga di lingkungan yang terkontaminasi leptospira.
Kemudian jenis pekerjaan petani juga termasuk dalam kelompok pekerjaan berisiko karena penularan itu secara tidak langsung yaitu dari lingkungan atau air dan tanah yang terkontaminasi bakteri Leptospira di sawah. Kemudian berdasarkan variabel waktu, ini penyakit ini itu terjadi pada musim hujan karena pada saat musim hujan akan menimbulkan banyak genangan di persawahan dan kemudian meningkatkan paparan bakteri Leptospira pada manusia lewat air dan tanah yang terkontaminasi. Kemudian berdasarkan variabel tempat, ini kasusnya ini terjadi di dekat penggunaan lahan sawah karena kondisi sawah yang terdapat banyak lubang mengakibatkan terbentuknya genangan-genangan air pada musim hujan dan mempengaruhi persebaran penyakit bakteri Leptospira. Kemudian untuk analisis saran, kelebihan, kekurangan, dan perbandingan metode dari jurnal itu sendiri bisa dilihat juga dalam slide berikut ini. Memang untuk kelebihan kekurangan itu hampir sama dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Hanya saja untuk jurnal yang ini itu hanya mendeskripsikan 3 variabel saja. Kemudian untuk sedikit saran dari kejadian penyakit leptospirosis ini, sebaiknya pemerintah setempat dengan bekerjasama dengan puskesmas gitu untuk membuat program penyuluhan dan pencegahan terkait penyakit leptospirosis dengan tujuan menambah pengetahuan dan mengurangi perilaku berisiko masyarakat. Kemudian untuk perbandingan metodenya ini, saya rasa lebih cocok menggunakan penelitian cohort supaya mendeskripsikan secara detail jelas karena metode cohort ini sangat relevan dengan penelitian epidemiologi deskripsi tentang penyakit leptospirosis ini. Nah, itulah beberapa poin bahasan dari ketiga jurnal yang dapat saya bahas. Mungkin antara jurnal 1, 2, maupun 3 itu terdapat kesamaan dari segi penyebarannya, kemudian penyebab, faktor risiko, dan sebagainya. Nah, untuk analisis yang menggunakan cross-sectional itu menggambarkan tentang suatu kondisi penyebaran dari daerah yang mengalami penyakit leptospirosis. Kemudian kalau metode yang menggunakan case control itu menggambarkan tentang hubungan sebab akibat serta faktor risiko dari suatu penyakit tersebut. Kemudian kalau untuk jurnal yang terakhir itu mendeskripsikan terkait gambaran epidemiologi di suatu daerah. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.